Oke, silakan. Ya, lanjut. Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat dicari melalui internet. Hal itulah yang menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan kamera yang bertujuan untuk mengunggah hasil foto maupun video yang memiliki kualitas yang unggul di dalam media sosialnya, baik itu Facebook maupun Instagram. Menurut Ayun, tahun 2015. Perkembangan teknologi pada era globalisasi seperti sekarang ini sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya yang berkembang pesat yaitu dalam dunia fotografi. Menurut Estiani tahun 2018, fotografi merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan seni berupa gambar yang diambil melalui media cahaya dengan alat bantu kamera mengabadikan momen dengan mudah. Menurut Iqbal Widodo dan Sumbodo tahun 2016. Gantian, Pak. Ya, terus. Nanti gantian. Dunia fotografi semakin berkembang pesat disebabkan karena semakin banyaknya alat untuk merekam momen yang semakin berkembang. Salah satu alat yang digunakan mulai dari kamera Kodak, elektron, dan berkembang menjadi kamera DSLR atau Digital Science Lens Reflex, serta semi-pro kamera yang semakin menarik minat para kalangan remaja yang menginginkan hasil foto atau video dengan kualitas yang tinggi. Menurut Dermawan dan Wikayanto 2018. Gantian, Pak. Terus latar belakang, nanti gantian di tujuan. Semakin banyaknya minat kalangan remaja terhadap penggunaan kamera, baik itu di DSLR maupun semi-pro kamera, menjadi salah satu meningkatnya harga jual terhadap kedua kamera tersebut semakin melonjak. Semakin melonjak tinggi, sehingga membuat banyaknya kalangan remaja yang berminat untuk memiliki sebuah kamera tersebut tidak dapat memilikinya, karena harganya yang tidak sesuai dengan kantong remaja. Faktor berikut yang dapat menyebabkan harga kamera, baik itu kamera DSLR maupun semi-pro kamera melonjak tinggi, disebabkan karena penggunaan lensa yang memiliki fokus lensa yang lebar dan desainnya yang rumit. Menurut Sarah, Ulfa, Salva, dan tahun 2017, hal itulah yang menyebabkan penelitian ini membahas mengenai mengenai bagaimana cara membuat kamera fotografi sederhana dengan berbahan dasar lensa loop yang memanfaatkan sistem kerja dari kamera handphone, serta mengamati apakah lensa loop dapat menggantikan fungsi lensa dengan jarak fokus yang jauh. Dan ya, tujuan. Ganti. Ya, silakan. Bill. Halo, silakan. Yang lain. Tujuan penulisan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Stop. Ini kok jadi tujuan penulisan ya? Padahal kita tujuannya tujuan dari proposal. Jadi jangan pakai ditambahin penulisan. Tujuan aja. Lagi pula ini bukan tujuan penelitian. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya, Pak. Ya, lanjut. 1. Diciptakannya alat ini bertujuan untuk meminimalisir pembelian lensa kamera pembelian lensa kamera yang mana harganya tergolong mahal. 2. Untuk mengamati apakah fungsi lensa loop dapat menggantikan fungsi lensa kamera dengan jarak fokus yang jauh. 3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran fisika. Oh ya, oke. Yang pertama itu kemarin udah diskusikan ya kita. Yang pertama itu fokusnya tujuannya alat ini gunanya buat apa begitu. Jadi kalau tadi itu tujuannya untuk menampilkan gambar dari itu kan dari handphone ke layar ya? Bukan? Iya, Pak. Nah, ya, Pak. Itu aja yang ditulis. Tujuannya adalah menampilkan gambar handphone ke kamera, ke layar, ke papan tulis atau ke layar kan begitu. Terus yang nomor 3, untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran fisika aja, untuk nggak usah pakai kriteria ketuntasan minimum ya, untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika. Terus yang kedua, menerapkan cara kerja alat optik. Ya, Pak. Itu harusnya ya, menerapkan cara kerja alat optik melalui pembuatan kamera. Apa namanya tadi?
Kamera fotografik sederhana. Oh, kamera fotografi sederhana. Iya, begitu. Menerapkan prinsip kerja alat optik kalau yang kedua. Nomor 1, ya fungsinya. Kalau yang nomor 2, terkait dengan itu, dengan keilmuannya, isinya. Kalau nomor 3, untuk memenuhi tugas mata pelajaran fisika, begitu. Ya. Halo, sampai sini ada pertanyaan nggak yang lain? Elsa, tidur nih guys, Elsa. Enggak, Halo, Pak. oh, enggak ngamatin ya. Ayo, Dio mana Dio? Ada Dio. Ada Pak. Kenapa? Kenapa? Najwa. Najwa itu keluar masuk mulu tadi kameranya itunya. Pak. Ada. Oh ya. Oke. Oke. Lanjut. Bagian siapa sekarang? Yang paling Heva, Pak. Heva. Ya, silakan Heva. Ya, Pak. Ya. Saya desain produk. Nama produknya kamera fotografi sederhana. Ini di sini ada sketsa produknya seperti ini. Ada lensa pembesar, ada layar transparan. Iya, Pak. Yang ini. Ya, terus? Ada lensa pembentuk gambar dan juga ada objek. Prinsip kerjanya itu Tunggu, kerja sebentar. kamera hampir berapa? Itu nanti handphonenya sebelah mana ya? Itu kan mata, Pak. Nah, nanti kalau misalnya kita mau ngabdiin fotonya, baru kita fotonya pakai kamera. Jadi mata itu sebagai kameranya juga. Oh. Itu hanya untuk kayak memperbesar. Jadi ntar hasilnya itu jadinya kayak kamera fotografik. Jadi kayak hasilnya tuh kayak fotografik yang biasa dipakai di CLR gitu loh, Pak. Oh, iya. Oke. Silakan, lanjut. Oke. Prinsip kerja kamera hampir mirip dengan kerja mata. Perbedaannya terdapat di lensa. Pada mata, lensanya memiliki daya akomodasi untuk mencembung dan mempipikan lensa. Sedangkan pada kamera, untuk memfokuskan bayangan lensa, harus diubah-ubah jaraknya. Tujuannya, agar bayangan selalu tepat pada film atau pada layar plastik putih seperti dalam kamera yang kami buat. Sehingga gambar foto yang dihasilkan jelas dan tajam. Prinsip kerja umum kamera yaitu menangkap cahaya. Cahaya masuk ke kamera melalui lensa, difokuskan agar diterima oleh sensor cahaya yang memilah-milah cahaya berdasarkan komponennya. Fokus kamera diatur dengan menggerakkan lensa atau mengubah kedudukan lensa ke benda, sesuai dengan jarak yang akan difoto. Pada kamera sederhana, untuk mengubah jarak lensa ke benda, pemakai harus berjalan mendekati atau menjauhi benda sampai didapatkan bayangan yang jelas. Namun pada kamera fotografi ini, cara agar mendapatkan fokus harus memaju-mundurkan bagian belakang dari kamera tempat layar plastik putih berada. Hal ini berbeda dengan lensa modern yang mana hanya dengan memutar cincin pengatur lensa atau rangefinder dapat membentuk bayangan yang jelas. Bayangan yang terjadi pada kamera fotografi sederhana ini yaitu terbalik, nyata, dan diperkecil. Terbalik karena sesuai dengan prinsip cahaya yaitu merambat pada garis lurus, jadi pada saat melewati cermin cembung yang atas jadi di bawah, dan yang di kanan jadi di kiri. Oke. Ya. Proses pembuatan. Ini siapa sekarang? Aku, Desinta. Oh, Desinta, ya. Proses pembuatan. Proses pembuatan memerlukan alat dan bahan yaitu alatnya ada yang pertama gunting, 2 cutter, 3 penggaris, 4 staples. Bahan 1 loop dengan focal length 12-17 cm plus 6 atau plus 8 dioptri. 2 kardus atau sejenis cardboard. 3 kotak sepatu bekas. 4 plastik putih. 5 lakban. Langkah percobaan 1. Siapkan kotak sepatu bekas dengan ukuran bebas. 2. Potong kotak sepatu menjadi 3 bagian atau bagian tengah lebih pendek daripada bagian depan maupun belakang. Oke, stop dulu. Bentar ya. Oke. Bapak lihat dulu ke sini. Tadi yang pertama ini tadi prinsip kerja. Oke lah ya. Jadi gini, prinsip kerjanya itu mendingan dijelasin ini nih. Tadi siapa? Heva ya. Ini tolong dijelasin cara kerja alatnya ini gitu. Ya.
bukan ya. Terus yang sekarang untuk yang proses pembuatan sebaiknya hanya pembuatannya aja yang dijelasin, jangan alat dan bahannya. Karena alat dan bahannya itu nanti ada di muatan STEM. Jadi yang ini aja nih ada gambar-gambar dan itu bukan langkah percobaan ya, tapi apa? Proses pembuatan. Jadi yang ini nih, yang ini nanti, yang ini susah ya, nggak bisa diblok. Oh ya, ini kan PDF. Iya, jadi yang ini dihilangkan aja ya, nanti alat dan bahannya ya. Langsung ke langkah pembuatan aja, proses pembuatan. Oke, lanjut. Langkah pembuatan. 1. Siapkan kotak sepatu bekas dengan ukuran bebas. 2. Potong kotak sepatu menjadi 3 bagian atau bagian tengah lebih pendek daripada bagian depan maupun belakang. 3. Nah, yang mana itu? Nah, gini. Itu nomor 2 itu sebaiknya dikasih gambar. Maksudnya 3 bagian tengah pendek itu, nah ditunjukin gitu. Tak, 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 tak. Oh, ini loh lebih pendek, ini bagian panjang, belakang, begitu. Ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nomor 3. 3. Potong kotak paling depan berbentuk lubang kecil selebar bola pingpong. Setelah itu difokuskan menyelesaikan kotak yang paling depan. Ah, ya. Buat lapisan pertama, lalu potong bagian tengah kardus berbentuk bulat seperti diameter loop. Oke, terus? 5. Lapisan kedua dipotong lagi tengahnya berbentuk bulatan pada kotak bagian depan. Bagian depan telah selesai dan staples dengan tutup. 6. Bagian belakang kotak tingginya dipotong sebanyak 5 mm dan buat frame. Kemudian dilapisi dengan plastik putih sebagai tempat pemantulan cahaya. 7. Bagian tengahnya hanya di staples dengan tutup kotak, sedangkan bagian belakang tidak perlu. Oke, ya. Lanjut. Silakan, giliran siapa? Lanjut, muatan stemnya. Harusnya Azam, Pak. Tapi Azam ada nggak ya? Halo Azam. Tidur. Oh, Tidur, Azam. tidur. Apalagi di rumah, di sekolah aja tidur. Siapa aja? Tadi ada selain Azam siapa? Raffi juga kayaknya belum. Seharusnya Billy, juga kalau Billy. nggak ada Azam, Raffi, Pak. Tapi Raffi nggak ada. Yaudah Billy aja, Pak. Ya udah lanjut ya, aja. Raffi kayak nggak ada. Silakan. Lanjut. Billy. Muatan Halo STEM. Billy. Iya, Pak. Muatan STEM. Komponen STEM. Dulu. Halo. Billy, STEM Halo, itu singkatan dari apa? Ini apaan ya? Apa coba? STEM singkatan dari Elsa siapa? Elsa apa? STEM singkatan dari apa? Sa? Halo? STEM singkatan dari siapa yang bisa? Sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, begitu. Ya. 31 orang tapi kok pada diam kabeh ya. Lanjut, Baru lanjut. mau jawab, Pak. Saya. Langsung. Ya, lanjut. Sains. Kamera fotografi merupakan peraga apa nih? Bentar, Bang, kelihatan, Pak. Kamera fotografi merupakan peraga alat optik karena kamera fotografi menggunakan teori fisika dalam memanfaatkan cahaya, lensa dan cermin ke atasan lagi. Lensa dan cermin di dalamnya. Bayangan yang terjadi pada kamera yaitu terbalik, nyata, dan diperkecil. Terbalik, karena sesuai dengan prinsip cahaya yaitu merambat pada garis lurus. Jadi, pada saat melewati cermin cembung yang atas jadi di bawah dan yang kanan jadi di kiri. Manfaat yang dapat diperoleh. Halo, stop. Jadi di sini jangan diceritain lagi. Kayaknya kalimat ini tadi sudah ada di atas. Jadi kamu cukup aja sains itu gini ya. Nih, halo yang lain coba dengerin ya. Sains ini kan ada 3 bagian ya. Ya, ada teorinya. Jadi teorinya aja. Ini pakai teori apa sih? Teori lensa. Nah, teori lensa itu yang mana? Rumusnya tulis aja. Prinsip pembentukan bayangan pada lensa yang itu loh, yang 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Gitu ya.
terus perbesarannya S aksen per F, sehingga nanti bayangannya menjadi lebih besar. Begitu ya, jadi nggak usah diceritain kayak kalimat-kalimat begini lagi. Langsung aja. Sainsnya, prinsip apa? Konsep atau prinsip pembentukan bayangan pada lensa. Rumusnya ini. Begitu. Muatannya tidak terlalu banyak. Oke, lanjut. Manfaat yang dapat diperoleh dari produk ini merupakan untuk membantu dalam pelajaran. Ketika ingin membuat video yang mempunyai hasil yang bagus, tapi tidak memiliki uang yang membeli kamera digital lainnya. Dulu Pak, nggak kelihatan. Oh ya. Oh, bisa di zoom? Bisa. Bertawa. Ketika enggak Pak, ya. udah. Ya. Ketika ingin membuat video yang mempunyai hasil yang bagus tapi tidak memiliki uang untuk membeli kamera digital lainnya, produk ini sangat berguna. Manfaat yang lainnya adalah mengambil foto diri untuk kesenangan dan faktor gengsi yang tinggi. Oke, yang nomor manfaat bawah itu kan itu namanya manfaat sampingan atau manfaat yang sifatnya ini fungsi sosial ya. Yang kedua ini jangan dijadiin satu paragraf ini ya. Kan harus 3 itu dipisah-pisah. Jadi yang pertama itu kan manfaat fungsional. Manfaat fungsional itu ceritakan aja bahwa alat ini mampu menampilkan, melihat gambar dan seterusnya itu ya. Jadi terus yang manfaat ininya udah oke yang bawah. Jadi dibagi jadi 3 paragraf gitu karena ada manfaat lainnya ya. Kan yang pertama sainsnya, yang kedua manfaat fungsional, yang ketiga manfaat lainnya. Begitu. Halo, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, ya. Lanjut, teknologinya, ya. Teknologi, alat dan bahan yang digunakan. 1. Gunting, 2 cutter, 3 staples, 4 penggaris, 5 loop, 6 kardus, 7 kotak sepatu bekas, 8 plastik putih, 9 lakban. Aplikasi yang digunakan. Yang mana yang alat nih? Billy. Yang alat gunting, cutter, staples, penggaris. Oh ya, 1 sampai 4 itu alat ya? Iya, Pak. Yang berikutnya bahan. Bahan. Oh iya. Kalau ingin lebih mengerti sebaiknya itu dipisah ya. Kalau dipisah, alatnya ini, bahannya ini gitu ya. Terus yang bawah, lanjut. Aplikasi yang digunakan. 1. Microsoft Word, 2. Microsoft PowerPoint, 3. Adobe Photoshop. Iya, siapa yang bisa pakai Photoshop nih? Azam, Pak. Siapa? Azam. Oh, Azam belum pintar ya. Abang saya bisa, Pak. Siapa? Elsa bisa. Abang saya. Oh, emang Azam abangnya? Bukan. Iya. Oke. Iya. Ini nggak ada yang lain. Kan kamu pakai Zoom, ini pakai Google Meet, ini pakai masukin kan untuk diskusinya ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Siapa sekarang? Lanjut aja Billy, Pak. Billy, silakan. Engineering. Ya. Perlu. Setelah membuat berbagai perencanaan untuk membuat produk kamera fotografi sederhana dan telah menyiapkan alat sekaligus bahannya, selanjutnya adalah proses pembuatan, yaitu 1. Siapkan kotak sepatu bekas dengan ukuran bebas. 2. Potong kotak sepatu menjadi 3. Sebentar. Ini kayaknya udah ditulis tadi di atas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau di sini tidak ditulis ulang seperti ini, tapi pakai itu. Enggak, pakai gambarnya aja, atau pakai ini, pakai apa? Pakai alur aja, Berarti deskriptif gitu ya, Pak? Apa sih yang kayak kalimat doang gitu? Enggak, visual.
Bukan, ini contohnya begini nih. Ini Bapak sekarang pakai Word ya. Bentar. Bentar, ini Word. Ya, bentar. Lama ya. Bentar. Ya, Bapak lagi buka Word dulu. Jadi pakai skema aja. Jadi jangan pakai uraian lagi. Kan uraiannya udah di atas. Jadi misalnya begini. Lalu di layar kamu yang kelihatan apa? Word juga? Iya, Pak. Oh iya. Hmm. Iya, jadi pakai ini nih, pakai insert. Insert pakai Smart Art. Ya, cari yang proses ini. Iya. Ya, misalnya pakai begini, pakai yang mana aja nih yang prosesnya? Yang proses aja yang proses. Karena itu kan langkah-langkah. Ya. Misalnya gini. Misalnya yang pakai mana nih? Ini misalnya, ya. Nah, begini tuh. Kayak warna-warni ya, tuh warna-warni. Terus ditambah ini mungkin ada beberapa langkah. Tadi kamu kayaknya ada berapa langkah tuh? 6. 6, jadi tambah shape tuh. Tuh. Jadi kayak pakai apa sih diagram gitu ya, Pak? Iya, diagram. Misalnya pakai ini hanya ini kan hanya bapaknya contoh. Misalnya apa tuh? Membuat bagian pertama tadi apa dulu? Masih inget nggak? Apa Kotak, sih? siapin kotak Menyiapkan sepatu kotak. bekas. Siapkan kotak, misalnya. Kotak ya kan? Terus potong bagian tengah dan seterusnya terus sampai sini jadi gitu. Tapi Ya. kan Pak ada di dalam tabel. Biasanya kalau pakai yang dari insert itu langsung kerubah atau saya bikin sendiri aja tabelnya. Bisa tabel yang itu di dalam tabel. Bikin aja ini dulu. Nanti kalau udah ini jadi, Copy terus paste. iya, ya, copy paste-nya gini, maksudnya gini. Misalnya ini Bapak bikin tabel nih, ini tabel ya. Akan masuk ke dalam tabel. Ini gimana cara masukinnya ke sini? Ini kalau dibuat begini emang agak susah ini. Tapi coba kalau kamu pakai ini sniping tool ya. Apa Pak? Sniping tool, cropping. Snipping tool. Jadi di crop. Nih di crop tuh, di crop gitu. Oh, iya. Ya, nanti di copy. Nah, kalau udah jadi, tapi harus sudah jadi dulu, karena nggak bisa diedit kalau udah. Baru masukin, tadi kan misalnya tabelnya di sini. Nah, masuk sini ya. Nah, masuk sini. Paste. Masukkan, nanti tinggal bisa dikecilin ini tuh. Oh, ya kan? Ya Pak. Bisa nggak? Bisa. Iya. Ya. Jadi bikin dulu, nah tuh kan bisa dikecilin. Bisa masuk. Kalau masukin langsung di sini, kamu langsung bikin di sini, itu susah karena itu terlalu kecil. Berubah Iya. juga. Iya, nggak muat. Jadi bikin dulu nih yang gede, habis itu di cropping ya, di cropping. Croppingnya ini pakai sniping tool nih, yang gambar gunting, sniping tools. Ya, oke. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Wah, udahlah pada pinter kamu ya. Terus ini kan udah nggak usah dibacain. Yang pertama itu bisa juga kamu gini. Jadi di engineering itu sebetulnya gini. Di engineering itu sebetulnya kamu bisa yang lebih lengkap lagi menggunakan langkah langkah catat ya. Catat. Langkah design thinking. Cari nanti di internet ya, design thinking.
thinking. Itu digambar kayak gini juga, digambar nih. Design thinking itu biasanya mulai dari empathize ini, empathize biasanya lama terus define ya. Define ya, nanti aja di itu. Terakhir di sini yang terakhirnya, tapi dia hanya berapa? Hanya 5 biasanya dia. Terakhir adalah tes. Di sini ada prototype gitu. Jadi langkahnya ini. Jadi boleh pakai ini, empathize, define, satu lagi apa lupa. Ada 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Gitu. Silakan nanti buka di internet. Cari ini, design thinking. Ya. Tuh. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Design thinking. Jadi isinya ini aja. Terus baru tadi kamu di sini tadi ada ketahanan produk dapat ini ya bisa juga. Ya, itu desainnya bagus ya. Jadi jangan lagi menulis yang ini karena ini sudah ada di yang ini tuh sudah ada di cara langkah yang atas kan sudah ada kan? Ya. Iya, jadi jangan menulis ulang-ulang kalau begitu. Oke. Lanjut. Siapa sekarang? Heva. Ya, Pak. silakan. Ya. Biaya yang digunakan untuk membuat kamera fotografi sederhana. A. Hitungan dimensi. Total package size adalah 32. Sebentar. Halo, sebentar. Jadi kalau hitungan dimensi tidak termasuk biaya. Lupa lagi ya. Jadi maksudnya isi yang matematika ini ada 3 bagian. 1 dimensi A yang dimensi, 2 biaya, ini biaya ini, yang B yang C-nya kapasitas atau kemampuan ya. Iya, gitu ya. Ini berapa sih? 46 juta mahal amat. 46.000 itu Iya. 46.000, Pak. Iya. Oke, jadi ini langsung aja dimensi gitu. Jangan enggak usah ada kalimat ini ya. Iya, Pak. Iya. Ya, kalimat ini nanti di uang nih. Ya, yang di uang ya. Langsung aja dimensi total package size adalah 32 inci dengan berat 1,73 apa nih? Gram ya, Pak? Gram. Mana mungkin gram? Oh, kilo. Enggak tahu. Saya 32 inci. Kira-kira aja kamu akan dibuat. Iya, itu 32 inci saya juga masih kira-kira. Tapi kalau yang 1,73 saya belum tahu satuannya apa, kilogram kah? Itu berat apa? 32 inci, jangan inci, cari senti aja ya. Iya, Pak. Ya. Iya, ini siapa yang baru masuk tuh? Nadia. Nadia tuh yang mana? Yang di pojok ya duduknya. Baru masuk. Halo Nadia. Halo Nadia. Halo. Nah belum muncul kamu. Fotonya mana? Pakai seragam nggak? Allah masih ngantuk. Bocah. Iya. Paketan saya habis, Pak. Maaf. Oke. Lanjut ya. Iya, Pak. Sedikit lagi. Terus lanjut. Nih, ini hitungan harga ya. Ya, B. Hitungan harga. 1 gunting dengan harga Rp5.000. 2 cutter dengan harga Rp8.000. 3 staples dengan harga Rp9.000. 4 penggaris dengan harga Rp2.000. 5 loop dengan harga Rp17.000. Kardus dengan harga Rp0. 7 kotak sepatu bekas dengan harga Rp0. 8 plastik putih dengan harga Rp1.500. 9 lakban dengan harga Rp4.000. Dengan total harga semuanya Rp46.500. Ya.
C. Lanjut. Kemampuan. Kemampuan barang ini hampir mirip dengan kamera digital lainnya, hanya mempunyai kekurangan dalam mengatur jarak objek. Ini kemampuannya berapa jaraknya gitu ditulisnya ya? Berapa jaraknya, Iya, Pak. berapa perbesarannya begitu. Iya, jarak bayangan itu udah berapa? Tapi Gitu. kan belum itu Pak, belum tes objek, belum tes apa kameranya. Oh, belum uji nyoba tes. ya. Ya kita Ya belum udah. uji tes kan. Iya. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Belum tahu ya berapa ininya ya. Iya. Oke. Ya udah. Terakhir, ayo. Terakhir mana? Rencana kegiatan. Silakan. Siapa? Desinta Pak. Ya, silakan. Mana Desinta? Ya, Saya, Pak. ya. Rencana kegiatan. 1. Pertemuan awal menyepakati rencana produk pada tanggal 3 Maret. Bukan tanggal itu. Minggu. Ketiga. Oh iya, Minggu minggu. ketiga. Minggu ketiga. Kedua, membuat proposal minggu kedua bulan April. Minggu ketiga bulan April dan minggu keempat bulan April. Yang ketiga, mengajukan proposal pada minggu keempat bulan April. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan pada minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama bulan April. Yang kelima, membuat produk perbagian pada minggu keempat bulan Maret, minggu pertama bulan April, dan minggu kedua bulan April. Yang keenam, membuat produk utuh atau prototype pada minggu kedua bulan April. Menguji Oke. produk dan presentasi kelas pada minggu kedua bulan Mei. 10. Mendokumentasikan atau video project pada minggu ketiga dan keempat bulan Maret, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bulan April, minggu pertama, kedua, dan minggu pertama, 2, 3, 4 pada bulan Mei. Yang ke-11, melaporkan proyek pada minggu keempat bulan Mei. Oke. Ya, Pak. Iya. Oke. Ini Wika sebagai ketua harus ditulis NISN-nya ya. Iya Pak, lupa masukin. Terus di sini pembagiannya. Iya, oke. Ya, yang lain ada yang bertanya nggak tuh sama kelompoknya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Iya, Pak. 1. Halo, siapa yang nanya? Elsa nanya nggak? Biasanya Bawel. Enggak, Pak. Nggak ada. Ya. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi ke Bapak nggak? Kalau nggak ada, Bapak berharap ya ini sudah dipresentasikan, sudah ada dapat masukan ya. Nanti tinggal diperbaiki ya. Perbaiki. Yang lainnya ngikutin apa polanya, yang maksudnya ngikutin itu pola kerangka berpikirnya, mengambil analogi-analogi, mungkin produknya berbeda ya. Bapak harap ini pengalaman membuat proposal seperti ini nantinya akan banyak berguna, terutama kamu nanti di kuliah. Di kuliah itu banyak sekali proposal-proposal yang harus kamu buat. Proposal penelitian, proposal kegiatan, dan seterusnya. Bukan hanya sebagai aktivis organisasi aja, sebagai mahasiswa itu banyak sekali. Ya, oke. Anak-anak, Pak, kelompok saya, Pak. ya, Sagil ngapain? Kelompok saya dong. Saya tadi paketan saya habis. Ini kan udah berapa lama ini, nanti kamu pulsanya habis, kamu mau presentasi lagi? Iya, saya kenal aja satu aja ya, karena ini makin tinggal berkurang aja itu orang ininya. Mau sebentar, boleh silakan deh. Ini Bapak stop ya. Silakan Gil, ayo. Agil, Pak, bukan Mil. Iya, Sagil. Mana? Nah, Sagil. Ya bagus. Pak. Udah masuk, ya. Adela tuh, Adela. Del.
Bacain judulnya dulu. Boleh nih, Pak. Bacain Project aja. STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Siapa yang ngomong? Project STEM, Saya. Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Siapa ini? Satu-satu siapa yang ngomong? Sagil. Tagih. Yang cewek tadi siapa? Syahrul. Yang cewek siapa tadi? Adela. Oh ya. Ada Pak Adel. Saya, Pak. Ya, sok sendiri. Project STEM, Saya Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Lanjut. Mini projector. A. Latar belakang. Berdasarkan prinsip yang kami gunakan, ya. Halo. Stop, ya. Lanjut aja ke langsung desain produk aja yang bagian ya. Ya, silakan. C. Desain produk. Jadi nama produknya itu mini proyektor. Ini ada sketsa produknya kayak gini. Lanjut ke prinsip kerja. Cahaya yang berasal dari ponsel akan dipantulkan melalui lensa cembung. Karena lensa cembung merupakan benda bening, maka cahaya akan menembus lensa, lalu cahaya tersebut akan melalui proses pembiasan, di mana cahaya akan dibelokkan. Hal ini terjadi karena lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan berdasarkan bentuk permukaannya. Alhasil, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal karena cahaya merambat dari medium optik yang lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat, yaitu dari ruang kotak proyektor ke udara. Alhasil, gambar yang dihasilkan lebih besar dari gambar yang berasal dari layar ponsel. Oke, stop dulu ya. Itu gambar yang sketsa. Nanti itu namanya bukan gambar sketsa, tapi ini gambar utuh, gambar jadi. Jadi sebaiknya gambar sketsa ini gambar itu kayak gini. Jadi belum jadi kan, alatnya kan belum jadi. Gitu ya, nanti diperbaiki ya. Oke, lanjut. Sketsanya dimasukin ke situ, Pak. Halo, gimana? Sketsanya dimasukin ke situ. Ya, yang gambar ini nih, yang gambar. Sketsanya dimasukin ke situ. Kayak saya ya. Iya, ini gambar udah jadi, bukan gambar sketsa, ya. Oke. Iya, Pak. Nanti, nggak usah sekarang, lanjutin aja dulu. Kok di mana Sagil? Langsung nanti aja digantinya nanti. Kuota habis. Iya, Pak. Presentasi lagi. Ya, udah ya. Karena ini waktunya terlalu lama, kuota kamu juga tersedot banyak. Dari 2 presentasi ini, semoga bisa mengambil pelajaran ya, bisa menyempurnakan dan seterusnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mari kita end ya, closing sesi. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Tarawih juga di rumah. Puasanya di rumah, kemana-mana. Ini Bapak bawa. Ya. Apa Elsa? Pak mau nanya, ini Dwita. Itu Dwita, Pak. Ya, Dwita silakan. Pak mau nanya, itu kalau misalnya gambar pas di proposalnya ada yang sama, karena kita kan bikin alatnya itu kan nggak ketemu, jadi kayak ngambil di internet gitu. Kalau sama, boleh nggak Pak? Kalau gambar sketsa itu gambar sendiri. Gambar sketsa itu kayak. Tapi kok gambar sketsa itu kayak orang mau bikin baju. Nih loh, kayak gini gambarnya, begitu kan gambar sendiri ya. Bukan dari internet. Tapi ya. Kalau misalnya kayak bahan-bahannya gitu, boleh nggak Pak? Gambar bahan-bahannya. Maksudnya kayak gimana? Visualisasi apa sih, kayak cara-cara kan tadi kata Pak Bisham kan pas step by stepnya itu kan pakai gambar visualisasinya. Jadi tuh kayak gambar pas udah dibikin bolongannya, terus kayak udah digaris gitu, boleh nggak Pak? Halo. Iya ya. Itu boleh nggak Pak, kayak misal ngambil dari internet? Tapi sketsanya nanti dari kelompok kita bikin sendiri gitu.
Yang jelas gini. Yang jelas gini, gambar kamu bikin. Makanya kamu kan ada Photoshop tadi. Jadi jangan gambar ngambil dari internet, ya. Oh iya Gambar Pak. sendiri. Ya, oke, jelas ya. Ya Pak, makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Ada Pak. Ya, semoga kalian sehat-sehat aja. Sampai jumpa dan berdoa. Semoga ini semua segera berakhir. Ya, kasihan sama kalian. Pada pengen ketemu kan ya? Iya Pak. Pengen sekolah, pengen keluar dan seterusnya. Pengen dapat duit Pak. Oke. Pengen Iya, nggak dapat uang jajan kan? Jajannya buat pakai pulsa itu. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Dadah Bapak. Silakan kalau ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assassin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gil.